Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas, sebelumnya boleh perkenalkan dulu, Mak. Nama, usia, dan alamatnya dari mana, Mak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Usnaini Hartati, tinggal di Tegal Binangun, umur 72. Iya, kasih tepuk tangan dulu dong. Berarti di sini bapak ibunya ada Ibu Husnaini ya, Mah ya. Usianya 72 tahun, alamatnya dari Tegal Binangun. Kira-kira bapak ibu di sesi kali ini ada yang dari Tegal ada? Coba angkat tangannya. Siko, Duwo. Berarti masih banyak yang belum bapak ibuku datang ke center KHL-nya. Berarti boleh nanti diinformasikan kalau ada teman-teman bapak ibu yang tinggal di Tegal Binangun, berarti boleh nanti sama-sama diajak datang ke center KHL-nya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Dan ini kalau boleh tahu, Mama datang ke center KHL itu punya keluhannya apa saja, Mas? Sakitnya apa aja? Sakit mah, sakit pinggang, sakit itu. Ada sakit mah, ada sakit pinggang, dan juga ada yang namanya sakit lutut bapak ibunya. Dan kalau boleh tahu, Mama tadi kan salah satunya itu ada yang namanya keluhan di bagian lambung ya, Mak ya. Itu kalau boleh tahu mulai dirasakannya sudah berapa lama, Mama? Dari anak kecil, belum masuk rumah sakit, infus. Nah, apa bulan sekali lah itu, pokoknya ada salah makan mulai. Berarti sudah dari muda bapak ibunya ya. Dari muda memang sudah punya yang namanya keluhan di bagian lambung. Itu kalau boleh tahu, Mak, awal penyebabnya Mama bisa sakit lambung itu karena dari apa, Mak? Karena telat makan atau bagaimana? Nah, kalau telat makan, kita dulu kan anak-anak pulang sekolah, ya, karena kerjaan, nanti kosong, kita makan itu diri sendiri, Pak. Berarti ibaratnya lagi fokus ke kerjaan dulu ya, Mak. Jadi kalau kerjaan rumah belum selesai, bapak ibunya ya belum makan. Ada yang seperti itu ada? Banyak, rata-rata bapak ibunya ya. Makanya memang biasanya ibu-ibu ini lebih rawan yang namanya lambungnya bermasalah karena sering menunda makan. Bapak ibunya sering yang namanya telat makan. Dan kalau boleh tahu, Mama biasanya kalau lambungnya udah kambuh itu yang dirasa gimana, Mak? Pedih nggak, Mak? Pedih, muntah sampai keluar muntah kuning itu. Kalau rumah sakit itu 5 botol, 6 botol, 1 minggu keluar. Kita lagi infus lagi, terus kayak itu lah. Berarti kalau dulu itu sering kambuh ya, Mak? Iya. Setiap bulan? Iya, aku makan buku 5 biji mulai itu kayak itu lah. Makan duku berarti nggak bisa, Mak? Iya, 5 biji langsung muntah kuning. Parah. Berarti bisa dibilang bapak ibu ini sakit lambungnya benar-benar parah ya. Karena coba bayangkan makan duku aja itu bapak ibunya padahal cuma 5 butir, tapi langsung muntah bapak ibunya, dan muntahnya bukan muntah biasa, langsung muntah kuning. Kan kalau muntah kuning berarti udah pahit, bapak ibu, betul atau tidak? Dan itu dirasakan hampir setiap bulan itu pasti seperti itu, Mas. Saudara makan ada makan juga ada sengaja kan pengennya. Ada kalau kita kiriman dari kampung ada itu. Pengen dan pulang belum jauh dimakan jadi masalah itu. Kalau bisa biasanya mah misalnya dibawa makan pedas atau makan asam itu gimana? Kambuh juga nggak, Mas? Kalau asam kan kalau kamu kita tak bilangin memang tahu pedas. Sekarang ini coba sih di sini pedas sudah tak ada. Dulu tak boleh pedas, tak boleh masak. Jadi benar-benar makan aja susah bapak ibunya ya. Pedas nggak boleh, bapak ibunya asam juga tidak boleh. Jadi harus lebih banyak dikurangi. Makanya kan kata beliau bapak ibunya walaupun makan dukunya walaupun manis, tapi tetap bapak ibunya lambungnya nggak kuat, akhirnya kambuh
kambuh lagi Bapak Ibu, bahkan hampir kambuhnya itu setiap sebulan sekali itu pasti kambuh. Berarti biasanya mah mohon maaf ketika dibawa yang namanya berpuasa itu gimana mah? Berarti mama mohon maaf sudah berapa lama puasanya nggak full itu udah berapa tahun kira-kira mas? Tinggal baik-baik gitu ya. Ada kurang lebih 5 tahunan itu ada. Baru tahun ini yang tahu. Jadi sebelumnya Bapak Ibu coba bayangkan puasanya mohon maaf nggak bisa full. Jadi ibaratnya pasti dalam 1 bulan puasa itu Bapak Ibu pasti ada bolongnya. Jadi pasti ada Bapak Ibunya ketika nggak dibawa puasa karena mohon maaf lambungnya memang sudah parah Bapak Ibunya. Berarti kira-kira menderita atau tidak? Menderita. Dan biasanya mak kalau boleh tahu kalau kambuh ya mak ya kan kadang-kadang ada yang lari ke bagian kepalanya jadi pusing. Kalau mama merasakan seperti itu juga nggak mak? Pusing, perut sakit, mual, pokoknya nggak enak lah, begah perut. Jadi rasanya tuh kayak penuh ya mak. Jadi perutnya begah, Bapak Ibunya kepalanya juga rasanya pusing, kepalanya sakit. Dan kalau sudah seperti itu mak aktivitas sehari-harinya gimana mak? Dipaksa-paksa anak mau makan, anak masih kecil-kecil dipaksakan, nggak bisa berhenti kita di rumah. Jadi walaupun sambil nahan sakit tetap dilakukan ya mak? Karena mohon maaf anaknya waktu itu masih kecil-kecil Bapak Ibunya, jadi ya mau nggak mau walaupun sambil nahan rasa sakit Bapak Ibunya ya tetap dikerjakan. Tapi pastikan mama nggak cuma berdiam diri ya mak, pastikan ada usaha. Kalau boleh tahu, dulu sebelum ketemu sama Senter KHL, mama sempat berobatnya kemana aja mak? Karena dikasih obat, karena dikasih obat dia sering dia merasa sekali makan 3 biji. Sekali makan 3 biji. Sehari minumnya itu berapa kali mak? 3 kali. Setiap makan dulu obat, makan nasi, mau makan ini makan itu. Berarti dalam 1 hari itu 9 butir ya mak ya? Karena sekali minum itu 3 butir dikalikan 3 kali Bapak Ibunya, berarti mohon maaf ini sudah 9 butir. Dan mama berarti makan obatnya udah berapa lama mak? Ada berapa tahun? Berarti sudah mulai konsumsi obat rutin itu kurang lebihnya Bapak Ibuku sudah 10 tahunan. Berarti kira-kira lama atau sebentar Bapak Ibunya? Sangat lama sekali. Coba bayangkan, kita seminggu aja rutin makan obat Bapak Ibunya udah nggak nyaman rasanya. Udah ada yang mual, enak Bapak Ibunya ya. Apalagi ini seperti beliau sampai kurang lebih 10 tahunan Bapak Ibunya setiap hari harus selalu konsumsi yang namanya obat. Pernah disuntik gak mah? Kalau dirawat pernah? Berarti mohon maaf dulu itu mama juga sering bolak-balik nginep di rumah sakit ya mah? Berarti sering dirawat? Iya. Jadi sering dirawat, Bapak Ibunya sering bolak-balik ke rumah sakit. Jadi kalau udah kambuh sedikit itu langsung dibawa ke rumah sakit mah. Kalau nggak ketulung, buka itu kan habis air cairan. Terus ada tuh yang tambah cairan. Lalu agak enak. Dan sekali infus aja bisa habis 7 sampai 8 botol Bapak Ibu semuanya. Berarti kan ya bisa dibilang ini sakit lambungnya sangat-sangat parah. Pernah coba alternatif gak mah? Atau misalnya pakai herbal itu pernah gak mah? Jadi memang cuma obat dokter saja ya. Jadi memang cuma obat dokter Bapak Ibunya ditambah sama yang namanya pernah dirawat. Nah sampai akhirnya mama kan sekarang ketemu sama Senter KHL. Ini kalau boleh tahu yang ngajak ke sini dulu awalnya siapa mah? Dikasih tahu siapa? Oh, dari Mama Astutinya. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya. Berarti ini kira-kira Mama Astutinya orang baik atau tidak? Bukan cuma baik, tapi hatinya juga sangat luar biasa.
bapak ibunya. Karena coba bayangkan, kalau dulu nggak dikasih tahu, nggak diajak datang ke sanggar KHL, mungkin sampai sekarang beliau bapak ibunya masih merasakan sakit dan kondisinya belum sebaik sekarang. Tapi kan karena perantara bapak ibunya ya dikasih tahu oleh Mama Astutinya, diajak datang ke sanggar KHL. Alhamdulillah kondisi beliau bapak ibuku sudah jauh sekali semakin membaik. Berarti sama-sama kita doakan juga mudah-mudahan Mama Astutinya juga sekeluarga selalu diberikan kesehatan, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, dan mudah-mudahan juga rezekinya berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Tepuk tangan dulu dong. Dan Mama, ini kan mumpung ada Mama Astutinya, coba sampaikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih, Ma. Terima kasih Bu Astuti sudah mengajak saya ke datang ke KHL. Tepuk tangan dulu dong. Nah, tapi luar biasa berarti bapak ibunya ya. Berarti ibaratnya kan Mama Astuti di sini kan sebagai tetangganya. Tapi beliau bapak ibunya nggak menutup mata. Oh lihat ada tetangganya yang lain, bapak ibu sakit, akhirnya dikasih tahu. Sama-sama diajak sehat di center KHL-nya. Bapak ibu coba bayangkan. Kadang-kadang kan jangankan tetangga, keluarga kita aja bapak ibu, kalau yang cuek mah bodo amat. Sakit gak sakit kan bukan saya yang ngerasain. Tapi luar biasa karena beliau hatinya sangat baik, peduli dengan kesehatan orang lain. Bapak ibu akhirnya apa? Mengajak Mama Husnaininya, bapak ibunya untuk datang ke center KHL-nya. Berarti bapak ibu juga harus sama seperti Mama Astutinya, harus menjadi orang baik bapak ibu dengan cara mengajak teman-temannya untuk terapi di center KHL-nya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Dan ini kalau boleh tahu Mama berarti terapinya udah berapa lama, Mama? Lebih kurang 4 bulan. Kurang lebihnya sudah 4 bulan Bapak Ibu. Nah kalau boleh tahu Mas, selama terapi di center KHL, reaksi yang pernah Mama rasakan itu apa aja? Sakit-sakit gak badannya pulang dari terapi? Musik, selalu sendawa itu keluarnya langit. Oh, jadi pegel-pegel, pusing Bapak Ibu sama yang namanya sendawa. Nah, tapi Mama takut gak pas kena reaksi, Man? Udah dikasih tahu kan reaksinya. Jadi tetap dilanjut. Lanjut sampai sekarang. Lanjut sampai sekarang. Tepuk tangan dulu dong. Berarti beliau ini Bapak Ibunya orang tua yang cerdas, orang tua yang pintar. Kenapa? Karena beliau walaupun terkena reaksi tidak takut, karena beliau paham yang namanya reaksi berarti kan proses perbaikan Bapak Ibunya, atau proses menuju kesembuhan, sekaligus proses pengeluaran yang namanya kotoran sekaligus racun di dalam tubuh kita Bapak Ibunya. Makanya walaupun beliau kena reaksi badan pegel Bapak Ibunya, bahkan kan ada yang namanya sendawa Bapak Ibu, kepalanya pusing, tapi beliau tidak takut, terapinya tetap dilanjutkan. Berarti Bapak Ibu juga harus sama. Kalau kena reaksi berarti kira-kira harus takut atau jangan? Terapinya berhenti atau dilanjut? Tepuk tangan dulu dong. Dan sekarang Mang, kalau boleh tahu selama terapi di center KHL-nya, perubahannya itu bagaimana Mang? Perubahannya apa saja yang dirasakan? Namanya tak pernah lagi proses dapur. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong. Berarti kalau lambungnya alhamdulillah mata beliau Bapak Ibunya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan di tahun ini alhamdulillah puasanya itu full. Kalau biasanya Mak puasa itu dalam sebulan Mama cuma dapat berapa minggu atau cuma dapat berapa hari biasanya? 25 hari. Kadang cuma 25 hari. Hampir akhir sudah mulai kumat gitu. Jadi kan ibaratnya bolong 5 aja kan lumayan Bapak Ibunya ya. Ibaratnya dapat 25 hari tapi pasti kan ada rasa tinggal sedikit lagi padahal Bapak Ibunya tapi kok nggak bisa. Tapi alhamdulillah berarti tahun ini mah puasanya full, nggak ada bolongnya sama sekali. Benar. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu ke semuanya. Alhamdulillah. Kalau obat mahnya sendiri gimana sekarang Mah? Berarti makan lagi. Walaupun nggak dimakan tapi masih suka kambuh nggak Mah? Sama sekali. Iya. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong. Berarti ibaratnya Bapak Ibu puasanya sudah mulai full, Bapak Ibunya ditambah lagi obatnya alhamdulillah sudah tidak diminum
lagi Bapak Ibunya ya. Dan berarti kalau boleh tahu Mas, sekarang kalau dibawa makan pedes atau makan asam udah pernah dicoba belum Mas? Pasti takut ada pedes. Kalau pedes sudah mulai bisa. Kumat gak Mas? Benar. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu ke semuanya. Walaupun beguyur ya Mak, walaupun belum 100%, tapi luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu, keluhan di bagian lambungnya yang dirasakan dari muda Bapak Ibu, alhamdulillah terapi di Center KHL-nya baru 4 bulanan, tapi sudah mulai ada perubahan. Senang gak Mak? Senang banget ya. Senang banget katanya Bapak Ibunya ya. Beruntung gak ketemu sama Center KHL? Betul, dibawa itu hospital. Beruntung Bapak Ibunya ketemu sama Center KHL. Beruntung juga punya tetangga seperti Mama Astutinya Bapak Ibunya ya. Karena coba memang bayangkan di zaman sekarang cari yang namanya kesehatan, cari pengobatan Bapak Ibu susah atau tidak? Susah. Kadang-kadang mohon maaf yang bayar saja Bapak Ibu belum tentu bisa membuat penyakit kita bisa sembuh. Tapi ternyata Bapak Ibu datang ke Center KHL yang bisa dibilang di sini kan tidak bayar Bapak Ibunya ya, tidak mengeluarkan uang, cukup luangkan saja waktunya Bapak Ibu untuk datang ke Center KHL-nya. Alhamdulillah Bapak Ibunya kondisinya bisa jauh semakin membaik. Keluhan Bapak Ibu bisa ada perubahan Bapak Ibunya. Makanya beliau juga walaupun jauh-jauh ya terapinya tetap rutin Bapak Ibu setiap hari. Dan beliau juga kan ini biasanya terapinya sesi pagi Bapak Ibu, biasanya sesi pagi itu pasti sudah datang ke Center KHL. Tapi hari ini Bapak Ibunya karena memang ada acara jadi ya disempetin ya Mas, siang-siangnya Bapak Ibuku selesai dari acara langsung datang ke Center KHL-nya. Karena beliau sudah merasakan sendiri ketika terapi di Center KHL, apalagi kalau terapinya rutin, Bapak Ibunya pasti perubahannya juga bisa dirasakan. Bapak Ibu betul atau tidak? Dan Mama, kan di sini mungkin ada Bapak Ibu juga yang keluhannya sama seperti Mama. Coba sampaikan sesuatu Mak untuk Bapak Ibu yang datang ke Center KHL-nya. Ibu, bapak yang kenal sakit demam, jangan takut-takut datang ke Center KHL. Terapinya rutin, jangan bolong-bolong. Iya, tepuk tangan dulu dong. Terus Ma, untuk para pimpinan-pimpinan kita, yang pertama ada Mr. Kimnya, yang kedua ada Mr. Lee-nya, dan yang ketiga beliau yang punya KHL Pelaju ini namanya adalah Mr. Son. Coba Mama sampaikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih Ma. Untuk Mr. Son, Mr. Kim, Mr. Lee, saya banyak mengucapkan terima kasih. Dengan adanya KHL ini saya ada kesembuhan sakit emas saya. Terima kasih banyak, semoga maju terus. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Yang terakhir Ma, untuk anak-anak Mama di Center KHL, terutama juga untuk Ibu Yosinya sebagai penanggung jawab di sini Ma. Untuk Ibu Yosi, saya ucapkan terima kasih, dan anak-anak yang lain saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya banyak, berkata Allah. Mendapat rezeki, mendapat dulu. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama cantik. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya untuk Mama Husnaininya. Iya, Alhamdulillah. Berarti kan Bapak Ibunya lagi-lagi ini bukti nyatanya ya Ma. Ternyata ya yang datang ke Center KHL semua penyakit termasuk yang namanya sakit lambung, berarti Bapak Ibu bisa sembuh atau tidak? Bisa ada perubahan atau tidak? Bisa Bapak Ibuku semuanya. Perantaranya berarti ketika datang ke Center KHL Bapak Ibunya apanya yang diperbaiki? Tulang belakang. Tulang belakangnya. Yang miring berarti diluruskan, yang rapat berarti direnggangkan Bapak Ibunya sehingga sarafnya bisa bebas. Kalau sarafnya sudah bebas, sarafnya sudah aktif kembali, itu yang membuat Bapak Ibu sakit lambungnya bisa sembuh. Perantaranya berarti ketika di Center KHL menggunakan alat yang sangat luar biasa, yang cara kerjanya turun naik, namanya apa Bapak Ibu?
Rolling master, yang dimana ini bahan bakunya dari sebuah batu yang sangat luar biasa, namanya adalah batu superdana ultra. Berarti batu superdana ultranya bagus apa tidak? Cuma yang jadi masalahnya Bapak Ibu, kira-kira di luaran sana, di sekitar rumah Bapak Ibu, tetangga Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu, atau teman-teman Bapak Ibu, masih banyak nggak yang punya keluhan di bagian lambung? Banyak. Kira-kira sudah datang ke senter KHL semua atau belum? Berarti kalau belum, harusnya kita biarkan atau kita ajak Bapak Ibu? Harusnya diajak datang ke senter KHL ya, biar lambungnya bisa sama-sama sehat. Berarti besok di hari Sabtu Ibu Ica tunggu kedatangan Bapak Ibu tuh semuanya. Nanti teman-temannya, keluarganya, tetangganya yang libur boleh nanti diajak sama-sama sehat di senter KHL-nya. Oke, tepuk tangan dulu dong.